Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Rizky Putra dengan NPM 4421210006. Di sini saya akan menerangkan sebuah tugas dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah flowchart dari kelompok saya, yaitu kelompok genap dengan perusahaan PT Bustel. PT Bustel itu merupakan perusahaan retail baju kaos yang dipasok dari perusahaan kaos dengan brandnya itu bernama Agensio dengan PT Agensio. Nah, pada proses perusahaan PT Bustel ini, saya lihat di sini flowchart pertamanya itu adalah create new product. Create new product itu proses untuk mengupayakan produk baru dengan mengembangkan ide dan menentukan detail kebutuhan produk sesuai target pasar pada sebuah produk untuk dapat dipasarkan. Nah, pada proses create new product ini bisa dilihat di sini. Proses pertamanya itu dimulai, kemudian menentukan ide rancangannya, selanjutnya melakukan analisis kebutuhan, dan di sini analisis kebutuhannya bisa dilihat dari detail kebutuhannya. Jenisnya itu kaos, bahannya katun, ukurannya unisex, warnanya hitam, kuantitasnya 5. Nah, setelah itu dilakukan persetujuan dari manajer produksi. Nah, jika tidak setuju atau manajer produksi tidak setuju, maka itu berarti produk tersebut tidak sesuai dengan detail kebutuhan tadi. Nah, jika dari manajer produksi tersebut setuju, maka bisa dilakukan atau menyerahkan kebutuhan yang sudah ditentukan dan disetujui oleh manajer ke tim supplier baru. Nah, selanjutnya itu proses keduanya itu adalah create new supplier. Create new supplier ini merupakan proses untuk memilih pemasok baru dari suatu perusahaan atau perorangan yang akan memasok produk dengan melakukan penilaian oleh perusahaan sesuai ketentuan yang nantinya akan menjadi pemasok baru pada perusahaan ini. Nah, proses pertama itu bisa dilihat menerima laporan dari pihak create new product terkait kebutuhan barangnya. Selanjutnya itu pilihan beberapa supplier itu di sini terdiri dari Agensio, Blue Sky, dan Euroware. Kemudian menentukan jenis supplier yang dipilih. Nah, bisa dilihat di sini jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah mengingat data asli supplier pada database perusahaan. Yang kedua itu kumpulkan informasi supplier dari informasi media. Yang ketiga itu personel perusahaan dan rekomendasi supplier. Jika ketiga jenis supplier tadi itu sudah dikumpulkan datanya, maka dilakukan screening awal berdasarkan lokasi geografis dan kondisi produknya. Jika tidak memenuhi syarat, maka supplier tersebut langsung tereliminasi. Dan jika supplier tersebut berkualitas atau sudah memenuhi syarat, maka langsung diurutkan berdasarkan indeks evaluasi suppliernya. Kemudian pilih supplier dengan skor tinggi untuk bekerja sama. Nah, dalam memilih supplier ini bisa dilihat di sini lembar penilaiannya dari nama suppliernya itu Agensio, nama barangnya brand Agensio, kaos, nama produsennya itu Bustel. Nah, di sini kriteria penilaiannya itu ada mutu barang, waktu penyerahan barangnya, pembayaran, aspek penunjang, loyalitas, kelengkapan dokumen mutu. Nah, skor ini ditentukan dari supplier yang memberikan produk dengan berkualitas yang baik. Nah, kemudian setelah itu, akhir dari beberapa suppliernya itu yang sudah dipilih adalah Agensio. Nah, proses selanjutnya itu adalah purchase request. Nah, purchase request itu proses pembelian kebutuhan perusahaan agar setiap transaksi
tercatat dengan rapi dalam bentuk dokumen yang diminta untuk pembelian barang maupun jasa, baik itu bahan baku, peralatan, maupun layanan dalam bentuk apapun itu. Yang bisa dilihat di sini proses pertamanya itu mulai menyerahkan kebutuhan di outlet bustelnya. Kemudian proses permintaan. Proses permintaan itu kebutuhan barang dengan menghubungi pihak agensionya. Selanjutnya membuat daftar permintaan barang. Nah, di sini bisa dilihat daftar permintaan barangnya. Mulai dari jenisnya itu kaos brand Agensio, bahannya itu katun, warnanya hitam, kuantitasnya 5, ukurannya itu unisex. Nah, berikutnya melakukan atau melengkapi formulir purchase request-nya. Nah, jika disetujui oleh pihak manajer produksi, maka di sini bisa langsung mengirim purchase order atau PO ke bagian purchase. Nah, jika tidak disetujui di sini memperbaiki permintaan pembelian dan mengirim ulang permintaannya tersebut. Nah, di sini tadi jika sudah diterima, maka proses selanjutnya adalah sini bisa dilihat proses selanjutnya itu request for quotation. Request for quotation itu merupakan proses dalam melakukan permintaan oleh pembeli kepada vendor atau yang menyediakan barang maupun jasa yang bertujuan untuk mendapatkan penawaran sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Bisa dilihat di sini proses awalnya itu mulai melakukan pendataan pembelian dan penawaran. Kemudian permintaan penawaran. Nah, selanjutnya itu ada kutipan suppliernya. Nah, dari pendataan pembelian dan penawaran itu bisa lihat di sini detailnya dari tanggal penawarannya, tanggal pembeliannya, jenis kaosnya itu, terus ukurannya, harga yang ditawarkan, sama harga kesepakatannya. Nah, selanjutnya itu jika ini sudah dilakukan, maka bisa melakukan pesanan pembelian dengan pemasukan pembayaran. Nah, selanjutnya itu melakukan struk pembelian dari faktor pembeliannya ini. Nah, selanjutnya itu prosesnya purchase order. Purchase order ini merupakan proses pembuatan dokumen oleh pembeli yang berisikan apa saja produk atau layanan yang akan dipesan dan untuk ditunjukkan kepada penjual nanti. Nah, bisa dilihat di sini proses pertamanya itu dengan menerima data. Datanya itu ada dua di sini. Yang pertama itu ada data form request for quotation atau RFQ. Yang kedua itu data form purchase request atau PR. Nah, pada RFQ ini saya lihat di sini vendor yang dipilih yaitu vendor Agensio. Nah, keterangannya itu di sini ada tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, jenisnya, warna, ukuran, kuantitas, harga, dan dengan diskonnya itu. Nah, pada data PR-nya bisa dilihat di sini detail kebutuhan bahan produksi itu dari jenisnya, bahannya, kuantitasnya, dan warnanya. Nah, jika kedua data tersebut sudah dilakukan, maka bisa dilakukan pembuatan form purchase order sesuai dengan bahan produksi yang diperlukan untuk dibeli. Kemudian melakukan pengajuan form purchase order ke pihak manajer. Nah, jika tidak disetujui oleh pihak manajer, maka melakukan pemeriksaan dan pembetulan kembali data yang telah diajukan. Nah, jika disetujui oleh pihak manajer, maka langsung diserahkan dokumen ke pihak agensio atau penyerahannya. Nah, proses selanjutnya itu adalah receiving. Nah, receiving itu merupakan proses penerimaan. Receiving itu proses penerimaan barang yang berfokus pada gudang utama atau gudang pertama. Dalam membentuk proses penerimaan yang baik, maka gudang harus dapat melakukan pemeriksaan ulang saat menerima produknya. Nah,
Bisa lihat di sini proses pertamanya itu menerima barang dari supplier baju. Dari sini bisa dilihat bukti penerimaan barangnya. Ada dari pengiriman atau suppliernya itu Agenzio, tanggal terimanya kapan, nomor PO-nya, kode barangnya, deskripsi barangnya, terus di sini jumlahnya. Nah, selanjutnya itu melakukan pengecekan barang atau quality control selama 35 menit. Kemudian, apakah pesanan itu sesuai, bisa di sini dilakukan pengecekan kualitas atau quality check. Nah, selanjutnya kedua itu ada pengecekan kuantitas atau quantity check. Dan itu dilakukan selama 40 menit. Selanjutnya itu, jika apakah pengecekan tersebut diterima, jika tidak diterima maka langsung memberi laporan ke supervisor dan pengembalian ke supplier lagi. Dan jika diterima maka langsung pengambilan barangnya. Nah, proses selanjutnya itu adalah vendor bill. Vendor bill ini merupakan proses mengelola atau mengatur pembayaran tagihan dari vendor dan yang menyediakan pencatatan pembayaran kepada vendor. Nah, proses pertamanya itu menerima catatan tagihannya, yang kedua itu membuat vendor bill-nya. Nah, apakah vendor bill memiliki nomor PO atau purchase order? Jika tidak, langsung menghubungi purchaser atau untuk meminta penyelesaian PO dan langsung menyetujuinya. Dan jika iya atau memiliki nomor PO, maka bisa lihat di sini dengan mengisi form tagihan vendornya. Sini bisa lihat keterangannya ada nomor PO, vendornya, nama barangnya, bahannya, warnanya, ukuran, kuantitas, dan harganya. Dan tidak, jika tidak cocok vendor bill dengan purchase ordernya, maka di sini bisa dilihat hubungi vendor untuk menginformasikan bahwa vendor bill ditahan untuk menunggu penerimaan barang atau layanan. Nah, di sini jika iya, maka langsung berikutnya itu melakukan persetujuan dari manajer keuangannya. Kemudian simpan vendor bill-nya. Selanjutnya melakukan confirm atau konfirmasi dari vendor bill. Nah, baru melakukan registrasi pembayarannya. Nah, proses selanjutnya itu proses terakhir yaitu payment. Proses payment ini proses pembayaran atau melakukan pembayaran. Nah, bisa dilihat di sini melakukan pemesanan oleh pelanggan. Nah, pemesanan itu pertama itu melakukan verifikasi login dengan login, dan jika tidak benar maka di sini bisa dilihat akan ditampilkan lagi ke form loginnya dan langsung diminta untuk memasukkan email. Dan jika sudah benar verifikasi loginnya, maka langsung masuk ke menu transaksi. Nah, kemudian diarahkan ke halaman transaksi. Di sini nanti akan muncul halaman transaksinya dan kemudian melakukan submit pembayaran. Nah, langsung diklik atau dilakukan simpan data pembayarannya, dan di sini sudah muncul data pembayarannya. Kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih tadi. Nah, jika sudah melakukan pembayaran maka langsung di sini akan ada simpan data pembayarannya. Nah, jika sudah simpan data pembayaran maka langsung keluar notifikasi pembayarannya, maka selesai. Mungkin terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.